Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas kegiatan tubuh, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah, dan lain-lain. Sistem saraf ini tersusun dari jutaan sel saraf yang berkumpul dan membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron merupakan komponen utama dari sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf. Yang pertama, sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf terdiri dari satu badan sel yang terdapat sitoplasma dan inti sel. Badan sel ini terdapat dua serabut saraf. Yang pertama ada dendrit yang berfungsi untuk menangkap dan mengirim impuls ke badan sel saraf. Kemudian ada akson. Akson fungsinya untuk mengirim impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson ini dilindungi atau dibungkus oleh selaput mielin yang tersusun dari lemak dan terdiri dari segmen-segmen, dan diantaranya ada nodus Ranvier yang merupakan loncatan impuls agar cepat sampai ke tujuan, dan juga melindungi sel saraf dari kerusakan dan kebocoran impuls. Dan akson memiliki bagian yang terakhir, yaitu akson terminal. Berdasarkan fungsinya, sel saraf terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sel saraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, yang berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga, ada sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Berdasarkan letaknya, sistem saraf terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdiri dari 12 pasang serabut otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga, sistem saraf autonom atau tak sadar, terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Selanjutnya ada otak. Otak ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada otak kecil, ada otak besar, dan ada otak tengah. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk semua pengaturan mental yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, maupun kesadaran. Terbagi atas 4. Yang pertama ada bagian belakang, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Bagian samping sebagai pusat pendengaran. Bagian depan sebagai pusat perkembangan kecerdasan, memori, dan kemauan seseorang. Dan yang terakhir, bagian tengah sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, ataupun sentuhan. Lalu ada otak kecil, berfungsi mengendalikan dan mengkoordinasikan otot, menyeimbangkan tubuh, dan letaknya tepat di atas batang otak. Otak tengah yang terletak di depan otak kecil, fungsinya menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang letaknya di depan otak tengah ada talamus, berfungsi sebagai pusat pengatur sensoris, dan hipotalamus sebagai pengatur suhu dan selera makan manusia. Sumsum. Yang pertama ada sumsum lanjutan, banyak mengandung ganglion otak
dan sebagai pusat pengatur gerak refleks fisiologis. Dan kemudian ada sumsum tulang belakang sebagai penghubung impuls dari otak dan ke otak, dan berfungsi mengontrol gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Saraf tepi. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf serabut yang terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Kemudian terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang yang terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf kranialis terbagi menjadi 12, yaitu ada trigeminus, abducens, auditorius, facialis, olfatorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, glossopharyngeus, vagus, occiparius, hypoglossus. Saraf otonom melakukan perintah tanpa disadari, berfungsi mengatur fungsi visceral tubuh, dan terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis dapat memacu kerja organ tubuh kita, ada pula yang dapat menghambat kerja. Kemudian mampu memperbesar bagian pupil mata, memperbesar bronkus, dan menghambat ereksi. Terdiri dari 25 pasang simpus saraf. Dan sistem saraf parasimpatis. Kerjanya berkebalikan dengan kerja saraf simpatis, contohnya mengecilkan pupil mata. Kemudian dapat meningkatkan tekanan darah, dapat mempercepat kontraksi jantung dari kantung kemih, dan berpangkal pada medula oblongata.